Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang memberkati kami, menuntun kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh merasakan segala kebaikan penyertaan Tuhan. Kami boleh melakukan segala aktivitas kegiatan kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami, berikanlah kami pengertian, pengetahuan, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Renungan Malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Matius 15 ayat 21 sampai ayat 31, dan ayat pembimbing renungan dari ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bertekun di dalam iman. Sahabat Renungan Malam Shalom, bersyukurlah kepada Tuhan jika saat ini kita dapat sehat, kita dapat bersuka cita, berbahagia, yang sakit boleh dipulihkan, boleh sehat, yang lelah beraktivitas satu hari ini boleh kembali istirahat pada malam hari ini. Dan juga kepada saudara-saudari yang menghadapi masalah dan yang berbeban berat, boleh mendapatkan jalan keluar sehingga persoalan dan beban berat bisa diatasi, bisa tuntas dengan baik. Bersyukurlah untuk segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak dapat disangka jika pada saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, menghadapi pergumulan beban berat yang datang bertubi-tubi dan merasa tidak ada jalan keluar. Ya,
di tengah masalah, di tengah beban berat, mungkin terlintas dalam pikiran kita, rasanya ingin menyerah, rasanya ingin pasrah saja. Sayangnya, sangat tidak baik jika kita menghabiskan waktu hanya untuk berputus asa. Jika kita menghabiskan waktu dengan pasrah dan menyerah begitu saja. Sejatinya, sebagai orang Kristen yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang pantang menyerah. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang pantang menyerah. Tentu kita dikehendaki supaya bertekun walaupun di dalam persoalan, walaupun menghadapi tantangan beban berat. Selayaknya kita juga akan lebih gigih meskipun diperhadapkan dengan rintangan atau tantangan itu. Sahabat Renungan Malam Shalom, bertekun di dalam iman berarti percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan dan tetap setia kepadanya. Bahkan ketika dalam kesulitan pun, bahkan di dalam masalah yang besar pun, walau merasa tampaknya bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita, kita harus mengatakan ini adalah ujian iman bagi kita. Sahabat Renungan Malam Shalom, pengalaman yang berharga yang dapat kita lihat di sini, apa yang dialami oleh seorang perempuan Kanaan pada saat perjumpaannya dengan Tuhan Yesus di daerah Tirus dan Sidon. Karena didorong oleh iman percayanya dan ketekunannya untuk kesembuhan anak perempuannya yang kerasukan setan. Sungguh pun keadaan ini merupakan suatu beban berat bagi dia. Sepertinya tidak ada harapan lagi bagi anaknya yang sedang kerasukan setan itu. Namun semangat pantang menyerah mendorong perempuan ini untuk mendatangi Yesus dengan membawa masalahnya kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Yesus dapat mampu menolongnya. Ia berseru kepada Yesus mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, tolonglah aku." Walaupun tampaknya segala hal dan semua orang yang ada di sekitarnya, di sekitar perempuan itu menentang bahkan melarangnya untuk bertemu dengan Yesus, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi ia terus berusaha untuk mendatangi, bertemu, menjumpai, meminta belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Mengapa ada orang-orang juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus melarang perempuan itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Yang perlu kita lihat di sini, ternyata perempuan itu, mengingat latar belakang perempuan ini adalah non-Yahudi yang tidak termasuk di dalam perjanjian Allah. Dia adalah keturunan bangsa Kanaan, di mana dikatakan bahwa orang-orang Kanaan atau keturunan bangsa Kanaan digambarkan manusia yang berkarakter ceroboh, suka menyembah berhala, percaya tahayul. Mereka adalah orang-orang jahat yang tidak pernah menyesal dalam hidupnya.
Namun si perempuan ini, sekalipun latar belakang yang berbeda, sekalipun latar belakangnya dari keturunan bangsa Kanaan, dia tidak mundur untuk memohon belas kasihan dari Tuhan. Sekalipun ia sadar bahwa dirinya bukan bagian daripada perjanjian Allah, tetapi dia terus bertekun meminta pertolongan dari Tuhan. Dalam iman yang teguh dan kegigihan perempuan ini, Tuhan Yesus memandang, melihat, Tuhan Yesus memperkenankan perempuan ini untuk memperoleh pertolongannya. Kerendahan hati yang dilihat oleh Tuhan Yesus terhadap perempuan Kanaan ini, sehingga Tuhan Yesus menghargai kehadiran kedatangan perempuan ini. Tuhan Yesus juga menghargai iman daripada perempuan ini akan kesembuhan bagi anak perempuannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat renungan Shalom, karena bertekun di dalam iman, karena kegigihan dan kerendahan hati perempuan ini, Tuhan Yesus mampu memberikan pertolongan kepada perempuan, termasuk kepada anak perempuannya yang kerasukan setan. Tuhan Yesus berkata, "Jadilah padamu apa yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya perempuan itu dari kerasukan setan itu. Dan banyak lagi yang kita lihat di sini perbuatan Tuhan Yesus. Dan banyak lagi yang kita lihat di sini pertolongan yang dilakukan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang mengharapkan kesembuhan serta pertolongan darinya. Semuanya itu karena didorong oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup melakukan kesembuhan itu. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan banyak orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang timpang, orang yang buta, orang yang bisu, dan banyak lagi. Kesembuhan terjadi karena didorong oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pertolongan Tuhan, mereka memuliakan Allah Israel. Sahabat renungan malam Shalom, kita pun diundang untuk datang menghampiri Yesus dengan semangat pantang menyerah. Dalam keadaan, dalam situasi apapun, walaupun menghadapi pergumulan beban berat, jangan menyerah, jangan putus asa. Tidak ada masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Bertekunlah dalam iman bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Apabila kita senantiasa meminta, mencari, dan mengetuk, kita akan menemukan kasih karunia dan belas kasihan dari Tuhan saat kita memerlukannya. Dan perlu kita ingat bahwa kasih dan pertolongan Tuhan tidak terbatas, sebab Dia Tuhan yang tidak memandang muka. Ia melihat hati serta ketekunan kita meminta kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, kami boleh mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau Tuhan sumber pertolongan bagi kami di dalam segala apa yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, di dalam kesusahan, di dalam sukacita. Engkau hadir Tuhan. Tidak terbatas kasih setiamu bagi kami. Sungguh kami mau memilihkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini ketika kami mau beristirahat dalam tempat tidur kami,
Berkati kami Tuhan, jagalah hati, pikiran, tubuh kami, sehingga di esok pagi Tuhan kami juga merasakan penyertaan Tuhan. Engkau memberikan semangat baru bagi kami, kehidupan yang baru untuk melanjutkan aktivitas kami, kegiatan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.